Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kami di sini selaku kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil makalah kami dalam mata kuliah filologi yang berjudul Filologi dan Ruang Lingkupnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa filologi merupakan satu disiplin ilmu yang mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis dan bertujuan untuk mengungkapkan makna teks tersebut dalam segi kebudayaan. Teks klasik dikaji karena menyimpan hasil budaya, cetusan pikiran masyarakat dahulu. Dengan demikian, disiplin ilmu ini diperlukan untuk mengungkap sebuah misteri dari peninggalan kuno yang berupa tulisan. Melihat definisi yang semacam ini mengindikasikan bahwa filologi akan menemui beberapa ganjalan yang tidak bisa dijawab oleh disiplin ilmu ini sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan sebuah disiplin ilmu bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Sehubungan dengan hal ini, maka besar kemungkinan bahwa para filolog akan menghubungkan beberapa ilmu untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat atau yang paling mendekati makna yang ada dalam suatu teks tersebut secara relevan dengan apa yang adanya pada masa lampau. Selanjutnya, pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, pengertian dan sejarah filologi. Filologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani philos yang berarti cinta dan logon yang diartikan kata. Pada kata filologi, kedua kata itu membentuk arti cinta kata atau senang bertutur. Arti ini kemudian berkembang menjadi senang kebudayaan. Pengkaji filologi pun selanjutnya membatasi diri pada penelitian hasil kebudayaan masyarakat lama yang berupa tulisan dalam naskah. Kegiatan filologi ini berasal dari Eropa pada zaman humanisme dan dengan semangat zaman mereka saat itu muncullah rasa perlu untuk melakukan pengkajian terhadap warisan kebudayaan yang mereka memiliki sastra klasik Yunani dan Romawi. Melalui pengkajian filologi ini, manusia-manusia di zaman itu berharap dapat memahami maksud dan makna naskah-naskah kuno yang bahasanya tidak lagi familiar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, naskah-naskah keagamaan biasanya tidak memiliki banyak varian. Selanjutnya, sejarah filologi. Sejarah filologi ini sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah cukup lama dilakukan orang. Ilmu ini mulai berkembang sejak abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno. Pada masa itu, Iskandariyah atau Yunani, terdapat kegiatan pengkajian tersebut terhadap naskah-naskah klasik. Kegiatan filologi pada masa itu tidak terlepas dari kegiatan ritual pemujaan terhadap dewi yang dianggap sebagai dewi ilmu pengetahuan, sehingga kegiatan filologi berpusat di kuil Muses yang disebut museum. Kebudayaan Yunani lama merupakan salah satu dasar pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat barat. Dalam segala bidang kehidupan dapat dirasakan unsur-unsur yang berakar pada kebudayaan Yunani lama, yang aspek-aspeknya tersimpan dalam naskah-naskah bangsa tersebut. Filologi pertama kali dikembangkan di Iskandaria, sebuah kota yang termasuk ke dalam Imperium Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Eratosthenes untuk merujuk kepada sekelompok ahli yang memusatkan studinya kepada teks-teks klasik dalam bahasa Yunani. Para ahli-ahli ini berhasil membaca naskah-naskah Yunani pada abad ke-8 yang umumnya ditulis pada golongan papirus dengan tulisan Finisia yang kemudian dikenal dengan huruf Yunani.
pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudara Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk pembahasan yang selanjutnya. Jadi oleh pemateri yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pengertian dan sejarah filologi. Untuk selanjutnya, ini membahas tentang perkembangan dan objek kajian filologi. Nah, langsung saja untuk perkembangan filologi dapat dilihat setelah terjadinya perpindahan kekuasaan oleh bangsa Romawi di Eropa Selatan. Di situ terjadi pada abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, perkembangan tradisi Yunani berupa pembuatan resensi terhadap naskah-naskah tertentu. Resensi di sini artinya yaitu ulasan. Nah, apakah nantinya akan cuma dibahas naskah-naskah saja atau ada banyak selanjutnya, yaitu membahas tentang objek kajiannya. Nah, untuk objek kajian filologi itu berusaha mengungkapkan hasil budaya suatu bangsa melalui kajian bahasa dan peninggalan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lewat naskah dan kedua yaitu lewat teks. Pertama yaitu yang lewat naskah. Naskah yang bisa dikenal dengan sebutan manuskrip adalah semua peninggalan orang terdahulu pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan. Naskah di sini didefinisikan sebagai karangan tulisan dengan baik, asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisa disimpulkan bahwa naskah dapat diartikan sebagai karangan yang berupa tulisan tangan asli maupun salinan yang menjadi sebuah saksi dari dunia berbudaya beserta tradisi peradaban yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata sebagai hasil ungkapan pemikiran dan perasaan budaya masa lampau. Nah, naskah lama yang terjadi pada zaman dahulu itu ada beberapa gaya penulisan. Kalau kita kan di Indonesia, nah umumnya itu yang di Jawa itu seperti ada pegon atau Jawa aksara, itu masih dibedakan beberapa model. Tapi untuk mata kuliah kan membahas tafsir, jadi kalau di luar Indonesia mungkin juga ada naskah yang berbentuk tulisan Arab atau Romawi atau Yunani seperti itu. Yang kedua yaitu dalam bentuk teks. Nah, teks pada filologi ini penjelasannya adalah merupakan rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Selain itu, teks juga diartikan sebagai informasi-informasi yang terkandung di dalam naskah. Nah, berarti apakah beda teks dengan naskah? Bedanya yaitu teks hanya bisa dibayangkan saja dan dapat diketahui isinya jika sudah dibaca. Isi dari teks sendiri bisa berupa ide-ide, informasi, pesan, atau amanat yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Lalu untuk mengetahui kandungan teks dan seluk-beluk teks dapat dilakukan penelitian terlebih dalam dengan ilmu yang berkaitan, yaitu ilmu tekstologi yang membahas tentang penjelmaan dan penurunan teks serta penafsiran yang pemahaman tentang teks. Jadi mungkin perbedaannya itu saja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Oke, lanjut pada poin ketiga, yaitu metode penelitian filologi. Jadi, metode penelitian filologi ini adalah sebuah teknik, tata cara, atau juga bisa disebut dengan instrumen yang digunakan untuk meneliti filologi. Jadi, nanti akan ada dua bagian. Yang pertama itu naskah tunggal, dan yang kedua adalah naskah
jamak. Akan tetapi sebelum kita masuk pada penelitian filologi, kita harus fokus pada naskahnya dulu. Yang pertama itu memang inventaris naskah, karena kalau kita nggak punya naskah yang akan kita teliti, jadi kan kacau. Nah, lalu selanjutnya setelah kita memiliki naskah yang akan kita teliti, kita harus mendeskripsikan naskah tersebut dengan rinci, karena itu akan sangat berfungsi untuk nanti tahap pengelompokan. Nah, tahap pengelompokan itu nanti fungsinya apa? Itu nanti bisa dibuat sebuah perbandingan ya, yang mana ada kualitas atau waktu tempat penulisan itu sangat dibandingkan di situ. Lalu lanjut pada poin keempat, yaitu transliterasi. Jadi transliterasi adalah penggantian huruf atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad ke abjad yang lain. Dan yang terakhir adalah terjemah. Jadi salah satu cara untuk menerbitkan naskah itu kan melalui terjemahan teks. Nah, seseorang itu bisa dikatakan sebagai penerjemah yang baik apabila orang tersebut itu mampu melihat alam sekitarnya. Jadi dengan kata lain, terjemah itu adalah terjemahan yang mampu melukiskan apa sih yang ingin dikatakan pada teks tersebut gitu. Nah, jadi kita lanjut pada metode penelitian. Yang pertama itu adalah metode penelitian untuk naskah yang tunggal, yaitu cuma satu buah aja. Itu ada dua penelitian, yaitu diplomatik dan juga standar. Lanjut pada naskah edisi diplomatik itu naskah yang bersangkutan dan tidak disertai dengan perubahan sedikit pun. Jadi itu biasanya itu fotonya, hasilnya itu adalah sebuah jepretan foto. Jadi kan kalau kita moto naskah, memotret naskah tersebut, itu kan kita cetak kembali, kan itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu yang edisi diplomatik. Lalu yang edisi standar yaitu memberikan sebuah kritik atau komentar lah tentang teks atau naskah tersebut. Lalu pada yang poin kedua, pembagian yang kedua, yaitu naskah yang jamak atau bisa dikatakan dengan naskah yang memiliki banyak sekali persamaan. Itu nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu metode intuitif, metode objektif, metode gabungan, metode landasan, dan juga metode analisis struktur. Jadi apapun naskahnya dan semua naskah itu memerlukan metode analisis sendiri, karena kita kan harus menentukan sifat dan strukturnya. Karena semua naskah itu berbeda ya, jadi kita harus memilih kita mau menggunakan metode yang seperti apa. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di makalah.